Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlaila Maisara dengan NIM 031112100054. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dinamika tim untuk tugas akhir mata kuliah perilaku organisasi. Definisi dari dinamika tim. Dinamika tim adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan interaksi perilaku psikologi dan sosial yang terjadi di antara anggota tim. Interaksi ini melibatkan gaya komunikasi, proses pengambilan keputusan resolusi konflik, peran dan tanggung jawab dalam kelompok. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Kemudian di sini ada tim dan kelompok. Apa sih tim itu? Tim itu adalah kelompok dari 2 orang atau lebih yang berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain, saling bertanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama dan menganggap diri mereka sebagai entitas sosial dalam sebuah organisasi. Sedangkan kelompok adalah 2 orang atau lebih yang memiliki hubungan pemersatu. Kemudian ada jenis-jenis tim formal dalam organisasi. Yang pertama yaitu tim departemen, yaitu organisasi yang bertanggung jawab atas tugas-tugas tertentu dalam sebuah perusahaan. Kedua, tim produksi atau pelayanan dan kepemimpinan, yaitu suatu kelompok yang mengoperasikan peralatan atau mesin untuk membantu proses pembuatan, perakitan, pengemasan, dan langkah lainnya dalam jalur produksi. Kemudian ada tim mengarahkan diri kepada kerja, tim penasehat, yaitu adalah sebagai mentor atau pembimbing. Kemudian tim gugus tugas atau proyek, yaitu kelompok yang biasanya bersifat sementara dan dipakai dalam suatu periode terbatas untuk memecahkan masalah-masalah yang spesifik. Kemudian ada Sun's Work, kemudian tim virtual, dan yang terakhir ada praktek masyarakat. Selanjutnya ada efektivitas tim. Efektivitas tim adalah sejauh mana tim mencapai tujuannya, mencapai kebutuhan dan tujuan para anggotanya, dan menopang dirinya sendiri dari waktu ke waktu. Di sini ada gambar dari model efektivitas tim. Yang pertama, organisasi dan lingkungan tim. Ada sistem reward, sistem komunikasi, fisik ruang, lingkungan organisasi, struktur organisasi, dan kepemimpinan organisasi. Kemudian desain timnya, karakteristik tugas, ukuran tim, dan komposisi tim. Nah, kemudian ada proses timnya. Yang pertama, pengembangan tim, norma tim, peran tim, dan kekompakan tim. Di mana efektivitas timnya atau sejauh mana tim tersebut mencapai tujuannya. Yang pertama, mencapai tujuan organisasi, memenuhi kebutuhan anggota, dan menjaga kelangsungan hidup tim. Selanjutnya, organisasi dan lingkungan tim. Nah, tadi kan ada sistem reward. Nah, sistem reward itu yaitu suatu bentuk penghargaan atau imbalan balas jasa yang diberikan kepada seseorang atau kelompok karena berperilaku baik. Kemudian ada sistem komunikasi, fisik ruang, kemudian lingkungan organisasi. Nah, lingkungan organisasi itu adalah organisasi yang bekerja melindungi, menganalisis, dan memantau perubahan lingkungan terhadap penyalahgunaan atau degradasi. Struktur tim. Nah, struktur tim ini yaitu susunan serta hubungan antar tiap bagian dalam sebuah organisasi, baik secara posisi maupun demi mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, kepemimpinan organisasi, yaitu proses di mana seorang pemimpin mempengaruhi dan memberikan contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya ada fitur desain tim. Yang pertama ada karakteristik tugas, ukuran tim, komposisi tim, dan keragaman tim. Di mana dalam keragaman tim ini ada homogen tim dan heterogen tim. Nah, homogen tim yaitu keahlian teknik khusus, demografi, etnis, pengalaman, atau nilai. Kemudian dalam heterogen tim ada karakteristik pribadi dan latar belakang yang beragam. Kemudian ada proses-proses dalam tim. Yang pertama, pengembangan tim. Pengembangan tim antara lain ada forming, yaitu tahap awal pembentukan tim yang dimulai dengan struktur dan tujuan yang jelas. Kemudian ada storming.
yaitu tahap di mana tim sudah memulai mengorganisasikan pekerjaan dan sering mulai muncul konflik. Kemudian norming, yaitu fase di mana tim mulai membentuk cara dan norma baru sehingga mulai terbentuk rasa keterbukaan dan kedekatan dalam setiap anggota tim. Kemudian performing, yaitu tim mulai saling berkolaborasi dan saling tergantung secara natural. Kemudian yang terakhir ada journeying, yaitu pada tahap ini beberapa anggota ada yang mulai pergi sehingga terjadi perubahan struktur yang signifikan di dalam tim. Kemudian normatif, yang kedua ada normatif, yaitu aturan informal dan harapan yang dibangun kelompok-kelompok normatif untuk mengatur perilaku anggotanya. Yang ketiga peran tim. Peran tim ini diperlukan untuk mengkoordinasi tugas tim dan mempertahankan fungsi tim. Yang kedua membantu tim mencapai tujuannya. Ketiga menjaga hubungan, dan yang terakhir secara resmi ditugaskan untuk orang-orang tertentu. Nah, kemudian yang keempat ada keterpaduan tim. Yang pertama, tingkat ketertarikan orang yang dirasa terhadap tim dan motivasi mereka untuk tetap menjadi anggota. Kemudian pengaruh pada kekompakan tim, yaitu kesamaan anggota, ukuran tim, interaksi anggota, masuk agak sulit, keberhasilan tim, persaingan eksternal, dan tantangan. Selanjutnya ada kohesivitas tim dan kinerja tugas. Di sini ada gambar tentang norma tim mendukung tujuan perusahaan dan norma tim konflik dengan tujuan perusahaan. Ada cukup tinggi kinerja tugas, tinggi kinerja tugas, cukup rendah, dan rendah. Nah, biasanya ini ada masalah dalam tim. Yang pertama itu ada kerugian proses, di mana sumber daya termasuk waktu dan energi yang dikeluarkan untuk pengembangan tim dan pemeliharaan daripada untuk tugas tim yang bersangkutan. Masalah yang kedua adalah social loafing, yaitu situasi di mana orang yang mengarahkan sedikit usaha biasanya ini hasilnya tuh di tingkat yang lebih rendah ketika ia bekerja dengan kelompok daripada ketika ia bekerja sendiri. Selanjutnya ada self-directed work team atau SDWT, yaitu kelompok kerja lintas fungsional diselenggarakan di sekitar proses kerja yang menyelesaikan seluruh bagian dari pekerjaan yang membutuhkan beberapa tugas yang saling bergantung dan yang memiliki otonomi besar atas pelaksanaan tugas-tugas tersebut. Kemudian tim virtual. Tim virtual ini adalah tim yang anggotanya beroperasi melintasi ruang, waktu, dan batas-batas organisasi dan terhubung melalui teknologi informasi untuk mencapai tugas-tugas organisasi. Nah, untuk meningkatkan kinerja tim virtual ini, yang pertama ada kompetensi tim virtual, teknologi informasi yang fleksibel, dan interaksi sesekali melalui pertemuan langsung. Kemudian yang kedua, pengambilan keputusan tim. Nah, biasanya ada beberapa kendala dalam pengambilan keputusan tim. Yang pertama itu ada kendala waktu, kemudian evaluasi penangkapan, tekanan untuk sesuai, growthing, dan memperbaiki kreativitas dan pengambilan. Kemudian keputusan tim, ada konflik konstruktif dan curah pendapat atau brainstorming.